Karena sebenarnya makhluk halus ini tidak memiliki sperma. Lalu bagaimana ia bisa membuat seorang wanita bisa mengandung? Jumpa kembali di channel Irasional. Kali ini kami akan membahas mengenai masalah percintaan. Tapi tentu saja temanya berkaitan dengan hal-hal yang irasional, di mana sebuah percintaan dua dunia, yakni percintaan antara makhluk di alam nyata dan makhluk di alam gaib. Yang satu manusia, yang satu bukan manusia. Namun sebelumnya tekan subscribe agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Oke, kita akan mulai. Episode kali ini adalah jawaban atas pertanyaan beberapa teman-teman atau sobat irasional yang menanyakan, ada atau tidak sebenarnya percintaan antara manusia dengan bangsa lelembut atau makhluk halus. Pertanyaan ini seringkali dilontarkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi video kali ini adalah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lantas ada atau tidak percintaan antara manusia dengan makhluk yang tak kasat mata tersebut? Jawabannya ada. Fenomena ini memang cukup lama dan bahkan sejak zaman dahulu. Bahkan sejak zaman pada saat itu, zaman kerajaan. Lalu bagaimana manusia bisa bersentuhan dengan mereka yang tak terlihat? Penjelasannya agak panjang, agak rumit, tapi tidak apa-apa agar semuanya kita sepaham dulu. Manusia memiliki alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, alam sadar ini ya kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita beraktivitas, kita melihat rumah, kita melihat benda-benda yang ada di sekitarnya, dan kita bisa berinteraksi dengan makhluk yang tampak seperti hewan, tanaman, bahkan manusia lain. Itu adalah kehidupan alam sadar kita. Sementara alam bawah sadar terjadi ketika seorang beristirahat atau sedang lelah dan akhirnya dia tertidur. Jadi ketika seseorang tidur dan bermimpi bisa berjalan kemana-mana, berarti ia sudah masuk ke alam bawah sadar. Sementara makhluk halus ini bisa melakukan interaksi di alam bawah sadar manusia, dan disinilah makhluk bisa bertemu dengan manusia atau bisa berinteraksi dengan manusia. Nah, lalu apa kepentingan makhluk halus tersebut menyukai bangsa manusia? Ada beberapa kepentingan tentu saja dari makhluk halus tersebut. Ya, ini pertama memang menyukai atau naksir dalam bahasa manusia. Kedua, ia ingin memiliki keturunan dari bangsa manusia. Karena manusia adalah makhluk yang diciptakan segambar dengan penciptanya. Dan makhluk yang dinamakan manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna, sehingga mereka ingin memiliki keturunan dari bangsa manusia. Lalu mengapa manusia juga menyukai bangsa halus? Yang pertama, awalnya karena tidak tahu bahwa seseorang yang sering datang itu adalah makhluk halus. Yang kedua, karena merasa makhluk halus yang sering datang itu memiliki daya tarik tersendiri secara ragawi, walau perlu digarisbawahi sebenarnya
Yang diperlihatkan adalah bukan wujud aslinya, sehingga dia hanya merubah bentuknya sesuai dengan keinginan manusia. Jadi sebenarnya makhluk halus ini bisa membaca pikiran manusia. Misalnya kita menyukai wanita dengan bentuk wajah seperti ini, wajah oval atau mungkin segitiga atau kotak atau apapun, mereka bisa membacanya. Mereka membuat wujud tersebut. Misalnya jika Anda seorang wanita dan menyukai pria yang tampan, mereka juga bisa merubah wujudnya sesuai dengan keinginan Anda, para wanita. Pada dasarnya manusia ini memiliki sifat yang tamak. Ada beberapa orang yang memang sengaja menikahi atau berhubungan dengan makhluk halus secara seksual karena ingin sesuatu, yaitu ingin kaya. Seseorang yang menikahi makhluk halus jenis ini biasanya spesiesnya adalah blorong. Karena blorong ini akan memberikan harta dengan ritual, persetubuhan. Setelah itu, blorong akan menggetarkan tubuhnya hingga keluarlah beberapa perhiasan seperti emas, permata, dan inilah yang dicari manusia untuk kaya. Adapun kepentingan manusia lain dengan berhubungan dengan makhluk tak kasat mata karena ingin sakti. Ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu linuweh, yakni dengan menjalin hubungan dengan makhluk halus. Makhluk halus ini biasanya memiliki rentang kehidupan yang cukup lama bila dibandingkan dengan manusia, sehingga otomatis makhluk halus ini akan memiliki ilmu kanuragan. Inilah yang dicari oleh seseorang yang memang ingin memiliki kesaktian. Misalnya ia bisa meramal masa yang akan datang, bisa menyembuhkan orang, atau mungkin memiliki ilmu menghilang karena jasa dari pasangannya yang tidak kelihatan ini. Lantas bagaimana ritual hubungan intimnya? Topik ini atau pertanyaan ini sering ditanyakan. Seperti yang telah saya terangkan tadi, caranya adalah bertemu di alam bawah sadar. Ada yang harus mengucapkan mantra tertentu yang memang diajarkan oleh makhluk pasangannya tersebut, makhluk halus pasangannya tersebut. Lalu mereka baru melakukan hubungan intim layaknya sepasang kekasih atau pasutri. Bagi sebagian orang yang telah berhubungan dengan makhluk halus ini, menyatakan bahwa makhluk halus ini lebih memuaskan dibandingkan manusia secara seksual. Ini dapat dijelaskan karena makhluk halus ini mengerti betul keinginan manusia dan bisa membaca pikiran dari pasangannya. Apakah pernikahan dari dua alam ini bisa menghasilkan keturunan? Tentu saja pernikahan akan menghasilkan keturunan jika yang perempuan adalah makhluk halus. Ia akan mengandung bayi makhluk halus. Kalau yang laki-laki adalah makhluk halus, si wanita juga dapat mengandung. Tapi ini dengan catatan bahwa makhluk halus ini akan melakukan sebuah manipulasi, karena sebenarnya makhluk halus ini tidak memiliki sperma. Lalu bagaimana ia bisa membuat seorang wanita bisa mengandung? Makhluk halus ini akan mengambil sperma dari beberapa makhluk yang ada di dunia, termasuk juga dari hewan. Jadi mohon maaf jika anak hasil hubungan dari makhluk halus ini pasti akan terlahir tidak sempurna karena ada campuran beberapa gen. Itu yang bisa kami sampaikan.
orang atau manusia seperti apa yang terdorong keinginannya untuk menjalin cinta dengan sosok tak kasat mata ini? Biasanya adalah orang yang merasa gagal ketika memiliki hubungan dengan lawan jenisnya, seperti pernah ditolak hingga frustasi sehingga mereka terlihat cemas dan tidak tahu, dan akhirnya gelombang ini dapat ditangkap oleh mereka yang tak terlihat. Lalu satu lagi adalah orang yang ibadahnya kurang, yang terlalu memikirkan keduniawian. Ini juga sangat menarik perhatian mereka yang tidak kelihatan. Satu lagi adalah orang yang memang sengaja ingin berhubungan dengan mereka yang tak kasat mata karena ingin kesaktian atau ingin kekayaan. Ini beda cerita. Lalu bagaimana agar terhindar dari bujuk rayu mereka yang tidak kelihatan ini? Intinya adalah kepercayaan Anda terhadap pencipta Anda. Beribadah sesuai dengan iman dan keyakinan masing-masing. Selain itu, ketika ada masalah soal percintaan, maka carilah teman atau sahabat untuk sekedar sharing. Jangan lantas terlarut dalam kesedihan dan mengurung diri. Jangan pernah percaya terhadap rupa bentuk-bentuk dari mereka yang tak kasat mata yang memang menarik. Jadi tetaplah Anda percaya pada pencipta Anda. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, share, dan tulis komen. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi sobat irasional dimanapun Anda berada saat ini. Sampai jumpa.